Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Abhimanyu berusaha melindungi Yudhishthira dengan membuat tembok perlindungan dari tumpukan anak panahnya, namun Bhisma berhasil menghancurkan tembok perlindungan itu. Abhimanyu kemudian menantang Panglima Perang Hastinapura untuk berduel dengannya. Bhisma mempertanyakan siapakah anak muda yang sedang dihadapinya, karena dia memiliki keberanian serta keahlian tempur yang cukup mumpuni di usianya saat ini. Anak muda itu mengatakan bahwa dirinya tidak lain adalah putra dari Arjuna dengan Tuan Putri Yadawa Subhadra yang bernama Abhimanyu. Jadi dirinya adalah keturunan langsung dari dinasti Kuru itu sendiri. Bhisma merasa sangat sedih melihat generasinya sendiri terjun langsung ke dalam peperangan ini sebagai seorang musuh, di mana anak muda seusia Abhimanyu seharusnya mendapatkan pengetahuan darinya dan bukannya sebuah hukuman. Lebih lanjut Bhisma berkata, "Daripada aku harus melawanmu, aku akan lebih baik memilih untuk mengalah. Keluargaku sendiri, di mana banyak orang muda yang mati, akan ada rasa kesepian seperti reruntuhan yang terbakar. Akan habis dengan rasa bersalah. Jika aku tidak berada di bawah sumpah ini, maka saat ini juga aku akan tanggalkan senjataku dan pergi menjadi seorang pertapa." Namun Abhimanyu tidak menggubris permintaan dari kakek buyutnya. Ia tetap memaksakan untuk bertarung. Abhimanyu kemudian melesatkan anak panahnya ke arah Bhisma. Namun dengan mudah berhasil ditangkap oleh putra Gangga tersebut. Bhisma pun lalu melemparkan anak panah itu untuk menjatuhkan busur yang ada di tangan Abhimanyu. Namun putra Arjuna itu mengatakan bahwa untuk melindungi pamannya Yudhishthira adalah merupakan sebuah kewajiban baginya. Ia pun segera mengambil pedang dan menantang duel dengan Bhisma. Dengan setengah hati, Bhisma meladeni tantangan Abhimanyu karena dia tidak ingin melukai cucu buyutnya tersebut. Serangan demi serangan Abhimanyu bisa dipatahkannya dengan mudah oleh Bhisma. Namun kegigihan Abhimanyu tidak terhenti sampai di sana. Ia segera mengambil sebuah gada dan memulai untuk menyerang Bhisma. Lagi-lagi Bhisma dapat mematahkan serangan Abhimanyu dengan mudah. Dan untuk menghentikan serangan anak muda itu, Bhisma terpaksa melempar sebuah kereta kuda ke arah Abhimanyu. Kereta kuda itu termental dan menghimpit Abhimanyu hingga dirinya tidak bisa berkutik lagi. Sebelum pergi, Bhisma berkata bahwa dirinya akan sangat bangga dapat melihat Abhimanyu nanti duduk sebagai seorang raja dari Nirwana. Raja Sangkuni melihat ke arah matahari yang sudah hampir tenggelam. Ia segera mengajak keponakannya Duryodhana dan Dursasana untuk menangkap Yudhishthira. Mereka pun segera memacu kudanya ke arah Yudhishthira yang sedang berjuang sendirian tanpa perlindungan saudara-saudaranya yang lain. Pangeran Arjuna yang berencana menolong kakaknya itu berhasil ditahan oleh Guru Drona. Mereka sedang melakukan pertempuran sengitnya dengan mengeluarkan senjata sakti mereka masing-masing. Anak panah mereka saling beradu di udara dengan kekuatan yang seimbang. Arjuna terlihat sangat mencemaskan keselamatan kakaknya Yudhishthira dan ia segera ingin mengakhiri pertempuran dengan Guru Drona. Matahari pun terlihat sudah hampir tenggelam, namun pertarungan mereka masih berjalan dengan alot. Akhirnya Pangeran Drestadyumna datang untuk menawarkan bantuan kepada Arjuna. Ia meminta Arjuna untuk segera pergi melindungi kakaknya Yudhishthira, sementara dirinya akan menahan serangan-serangan dari Guru Drona. Basudewa pun segera memacu kereta Arjuna dan bergegas pergi dari tempat itu menuju ke arah Raja Yudhishthira. Bhima juga terlihat memacu kudanya agar segera bisa mencapai posisi kakaknya tersebut. Demikian halnya dengan Pangeran Nakula maupun Sahadewa yang tengah berusaha keras untuk menghalau para prajurit yang berusaha menghalangi dirinya untuk menyelamatkan kakak tertuanya tersebut. Sementara itu Duryodhana, Sangkuni, dan juga Dursasana telah tiba di tempat Yudhishthira. Mereka melihat Yudhishthira sedang sibuk bertempur dengan para prajurit Kurawa dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu sebuah tombak.
Menurut aturan yang ada, bahwa seorang prajurit hanya boleh bertarung dengan prajurit dengan kategori yang sama. Maka Sangkuni pun berkata, "Keponakanku, kau harus selalu memakai apa yang cocok untukmu. Kau harus menggunakan senjata yang kau ahli dalam mempergunakannya." Sangkuni lalu mengambil busurnya dan membidikkan anak panahnya ke tangan Yudhistira, sehingga tombak yang dipegangnya terlepas dari tangannya. Dursasana lalu melemparkan sebuah gada agar Yudhistira mau menggunakan senjata tersebut untuk bertempur. Hal ini dimaksudkan agar Duryodhana mampu mengalahkan Yudhistira dengan mudah. Yudhistira kini berduel dengan 3 orang ksatria Kurawa, namun ia dapat bertahan dengan baik. Bahkan Yudhistira mampu membuat Raja Sangkuni dan Pangeran Dursasana jatuh terpental akibat pukulan gadanya. Namun Duryodhana segera datang dan memukul Yudhistira hingga jatuh terpental. Yudhistira segera bangkit dan melawan Duryodhana dengan segenap kekuatannya. Kedua pangeran dari bangsa Kuru ini saling beradu gada satu sama lainnya dengan kekuatan mereka yang cukup seimbang. Tak henti-hentinya Raja Gandhara Sangkuni melihat matahari yang semakin turun. Ia segera menghampiri Raja Madra dan meminta untuk melemparkan tombaknya ke arah Yudhistira. Sangkuni berkata, "Hai Raja Madra, matahari sudah hampir terbenam. Bhisma yang Agung pun telah kembali. Tapi kita harus segera membunuh Yudhistira. Cepat, serang dia dan lemparkan tombakmu ke arah Yudhistira, karena kau telah bersumpah kepada Duryodhana untuk membuat Pangeran Kuru itu muncul sebagai pemenangnya." Awalnya Raja Madra tidak mau menuruti perintah dari Sangkuni, karena hal itu tidaklah dibenarkan dengan menyerang seorang ksatria dari belakang. Namun atas desakan Sangkuni yang mengingatkan akan sumpahnya, Raja Madra pun akhirnya memberanikan diri dan bersiap untuk melontarkan tombaknya ke arah Yudhistira. Tombak tersebut melayang di udara dengan kecepatan yang tinggi dan mengarah pada Yudhistira. Pangeran Utara yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut menyadari bahwa Raja Yudhistira dalam keadaan bahaya. Ia segera berlari sebisa mungkin untuk menghadang laju tombak tersebut. Tepat di saat matahari tenggelam, Pangeran Utara telah berhasil menyelamatkan Yudhistira dengan merelakan tubuhnya tertembus tombak Raja Madra. Yudhistira pun terkejut melihat Pangeran Utara tersungkur di tanah dengan tubuh yang tertembus tombak. Demikian juga Arjuna yang telah tiba di tempat itu menjadi terpana melihat kematian muridnya dengan cara seperti itu. Nah, bagaimanakah kisah peperangan mereka di hari kedua? Nantikan kelanjutannya dalam episode berikutnya.